Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isni Zumronia, NIM 0002500043, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sengketa pemilihan perangkat desa Sidoarjo berdasarkan analisis yuridis dalam perkara tata usaha negara yang diperiksa di PT UN Semarang. Perkara ini bermula pada tanggal 14 Februari 2023 saat dilaksanakan seleksi perangkat desa untuk jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan. Penggugat mengikuti ujian seleksi dan mengklaim memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil real-time CAT yaitu sebesar 370,70. Namun, dalam penetapan akhir, panitia justru menetapkan Risnanda Agung Nugroho sebagai peserta terpilih. Hal inilah yang menjadi awal munculnya sengketa karena penggugat menilai proses penetapan dilakukan secara tidak transparan. Setelah hasil seleksi diumumkan, penggugat terlebih dahulu menempuh gaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi. Akan tetapi, upaya tersebut tidak menghasilkan penyelesaian. Karena merasa dirugikan, penggugat akhirnya mengajukan gugatan resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Semarang untuk memperoleh kepastian hukum terhadap proses seleksi tersebut. Dalam perkara ini, penggugat dianggap memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk menggugat. Hal tersebut karena penggugat merupakan peserta seleksi yang merasa hak administratif dan hak konstitusionalnya dirugikan akibat keputusan pengangkatan perangkat desa tersebut. Selain itu, dasar hukum gugatan juga mengacu pada pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara. Objek sengketa dalam perkara ini adalah surat keputusan pengangkatan perangkat desa. Keputusan tersebut memenuhi unsur sebagai KTUN karena bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret karena berupa keputusan tertulis yang nyata, bersifat individual karena ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu peserta yang ditetapkan sebagai perangkat desa terpilih, dan bersifat final karena keputusan tersebut sudah menimbulkan akibat hukum yang mengikat. Dalam persidangan, terjadi benturan antara fakta yang diajukan penggugat dan pihak tergugat atau panitia seleksi. Penggugat menegaskan bahwa dirinya memperoleh skor tertinggi berdasarkan hasil CAT real time, sedangkan pihak tergugat menyatakan bahwa seluruh proses seleksi dan penetapan telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku dan penetapan Risnanda Agung Nugroho dinilai sah secara administratif. Penggugat juga mendalilkan adanya pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB. Pertama, asas kepastian hukum karena terdapat perbedaan antara hasil CAT real time dengan hasil penetapan akhir panitia. Kedua, asas ketidakberpihakan karena muncul dugaan adanya favoritisme dalam penetapan peserta terpilih. Ketiga, asas kecermatan karena panitia dianggap kurang teliti dalam memverifikasi dan mencatat hasil nilai seleksi. Pada dasarnya, sengketa desa Sidoarjo menjadi gambaran benturan antara legalitas formal administrasi dengan transparansi teknologi modern. Di satu sisi, panitia berpegang pada berita acara resmi yang memiliki kekuatan hukum administratif, namun di sisi lain, penggugat menggunakan hasil CAT real time sebagai bukti adanya ketidaksesuaian dalam proses penetapan hasil seleksi. Dari perkara ini dapat dipahami bahwa transparansi, ketelitian, dan kepastian hukum sangat penting dalam proses seleksi perangkat desa. Sengketa ini juga menunjukkan bahwa keputusan administrasi pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara objektif di hadapan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.